Lu mau keyboard lu dari suara gini jadi gini, cuma dengan barang-barang yang ada di rumah lu. Jadi di sini gue punya mechanical keyboard Rexus MX 5.2. Jadi mechanical keyboard, dimana nih keyboard menurut gue ini kopong banget ya dengan harga segini. Itu nggak ada gasket mounted, nggak ada case foam, nggak ada damping foam, switch nggak factory loop, sama stabilizer yang wobbly ya, wobbly banget. Sama rasanya kopong banget ya dengan harga segini. Nah, jadi target gue di video ini mau bikin nih keyboard dari feel dan suaranya itu yang clacky, jadi clicky dan enak gitu buat ngetik atau gaming. Jadi karena nih keyboard ini kayak salah satu keyboard yang pertama kali banget yang gue beli ya. Jadi agak eksperimental dikit, mumpung di sini juga ada punya 3 switch ya. Dari row pertama sampai row nomor 5, row 5 itu pakai aku jelly. Ini aku jelly pink. Kemudian row FN itu bawaan factory yaitu brown switch. Terus sisanya yaitu aku silver. Nah, buat suaranya nih. Itu aku jelly pink. Nah, sekarang buat brownnya, brown switch. Sekarang buat silvernya. Nah, lu kalau bandingin ya nih kayak mechanical ini sama keyboard gue yang sekarang, ya kan nih, coba aja dah. Kayak beda banget gitu ya, kayak gue pakai ini tuh kayak rasanya, aduh, najisnya gitu kan. Nah, udahlah, tanpa basa-basi lagi, ayo guys, kita mau tanya nih keyboard nih. Jadi kayak barang apa aja sih yang perlu lu beli? Nah, jawabannya nih, gak ada. Karena gue bakal pakai barang-barang rumahan yang pasti ada di rumah lu. Ini dia, yes, cuma ini. Cuma 4 barang ini doang. Jadi ada Vaseline, ini buat loop mode-nya, loop mode buat switch-nya. Tapi kalau lu punya budget sedikit yang bisa lu sisihkan, lu bisa beli loop switch. Saran gue sih Krayok ya, buat Toki atau buat biar stabilizer lu itu makin kokoh. Terus ada kapas. Ini kapas ini buat foam kita, foam budget ya. Ini buat PE foam budget kita. Tapi lu kalau punya budget dikit juga, lu itu bisa beli atau lu bisa beli foam pad ya untuk PE foam mode lu. Dan yang ketiga itu masking tape. Ini masking tape ini buat tape mode-nya. Ini standarnya sih pakai masking tape. Tapi kalau lu mau atau lu punya budget dikit, lu bisa beli kayak rubber tape ya, semacam rubber tape biar suara switch lu itu makin toki. Dan yang terakhir ini kuas kecil ya. Ya mungkin ini yang harus lu beli. Ini kuas tipis banget ini buat loop switchnya. Yuk bongkar nih keyboard yuk. Nah sekarang waktu buka baut-baut ini buat masuk ke ini ya, dalam PCB-nya. Oke, setelah bautnya lu copot, lu bisa tinggal langsung buka aja ini keyboardnya. Nah bisa dilihat ya ini kayak dalamnya ini kayak kosong banget ya, kagak ada damping foamnya nih. Nah makanya ayo kita mod. Karena nih keyboard gak punya damping foam, nah ini pengen gua ini ya kasih foam ya. Nah tapi kalau semisal lu keyboard lu itu udah punya foam ya, foam bawaan pabrik, lu itu bisa kasih juga kayak kapas-kapasnya nanti tipis-tipis di bawah, bisa juga. Tapi jangan sampai ngebuat kayak keyboardnya itu ngepres banget. Itu kadang kalau ngepres banget itu takutnya bakal ngerusak PCB lu.
Nah, ini tuh budget PE foam kita ya. Budget banget itu ya. Tapi kalau lu punya ini ya, kalau lu punya foam bawaan dari pabrik, lu bisa kayak taruh kapasnya emang di bare less apa, di layer base di bawah dulu ya kan, taruh kapas dulu, baru foamnya lu taruh lagi. Nah, itu. Oke, buat selanjutnya yaitu kita akan tape mode. Bagi yang nggak tahu ya, tape mode itu cukup PCB-nya itu cuma dilapisin sama masking tape, udah gitu doang. Oke, karena ini kan di bawah PCB ya, nah terus lubang-lubang dari kayak baut-baut gini kan, baut-baut itu ketutup sama masking tape. Jadi kayak gue saranin kayak tusuk dulu gitu, pakai peniti biar bolong dan biar bisa bautnya itu biar bisa masuk lagi. Oke, mungkin lu bertanya kan kenapa kayak bang, kenapa switchnya nggak lu copot dulu gitu kan keyboard lu hot swap, kenapa lu nggak copot dulu ya kan, terus perbaikin stabilizernya atau apa. Nah, ini senario dimana kayak kalau keyboard lu itu nggak hot swap, senario lu nggak hot swap. Nah, gini nih cara buat ngeloop dan ngeloop switch lu sama stabilizer lu. Yang pertama nih, buat stabilizer dulu. Nah, buat loop stabilizer, nah kalau lu, nah bolak apa dibalik nih keyboard lu. Nah, terus stabilizer lu, nih sebagai contoh, ini tuh ke bawah gitu ya. Sebagai contoh nih, ini stabilizer spasi ke bawah gitu ya. Nah, artinya itu unloop. Tapi kalau ngestak di atas, artinya itu udah lumayan di loop. Nah, tapi kalau konteks tadi karena spasi gue itu kan agak wobble ya. Nah, itu jadi perlu loop lagi gitu. Gue udah siapin juga vaselin gue buat taruh di tutup botol buat loopnya. Yang pertama caranya buat ngeloop stabilizer itu lu tarik dulu ya kan, lu tarik. Nah terus di sininya nih, nah itu nih di bagian sini itu kan besinya kelihatan tuh. Nah, besinya kelihatan. Nah, ini yang kita bakal loop, kalau dalam konteks ini karena spasi ya, itu kata gue sih nggak apa-apa ya di overloop. Kalau untuk spasi nggak apa-apa di overloop, biar dia itu ngurangin yang pertama wobble sama ngurangin kayak rattle gitu loh, suara rattle. Jadi ambil kuas lu ya kan, kuas lu masukin ke vaselin tadi, terus lu loop. Tambah lagi kalau kurang. Jadi buat loop stabilizer itu cuma perlu yang depan ya, yang belakang itu nggak perlu. Ini yang kanan udah untuk spasi, terus lanjut kiri. Nah, yang spasi udah, terus lanjut kita ke shift kiri. Kalau masalah stabilizer itu gue akan overloop. Kalau gue sih prefer overloop dibanding kayak loop, underloop atau loop biasa. Soalnya biar suara talkingnya itu kayak kerasa banget gitu. Shift kiri udah, kita lanjut ke yang kanan. Shift kanan, enter sama backspace. Oke, dan untuk stabilizer selesai, dan sekarang kita itu ingin kayak loop switchnya ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan lu itu nggak hot swap ya, switchnya nggak bisa lu copot? Solusinya gampang, misalkan ini ya, ini aja kita praktekin di sini. Gimana caranya? Nah, caranya itu lu itu cuma perlu kuas, makanya lu perlu kuas tipis. Nah, kuasnya itu bakal dimasukin atau diselipin ke sela-sela switchnya di kanan kiri, diselipin di sela-selanya biar kayak kuasnya itu bisa masuk ke dalam situ, kayak ke dalam stem ya. Dan walaupun dikit ya, tapi lo itu bisa gitu, stemnya itu bisa kena loop gitu. Nah, ini contoh ya, itu contoh kayak gitu. Nah,
Sisanya kita loop semua deh ini. Oke, setelah lu selesai lu loop semua ya, tadi pakai cara tadi, udah tinggal lu pasang aja keycapsnya, terus done. Setelah kita mod tadi ya, ini kedengarannya itu kayak 50% lebih gacor lah. Ya tapi emang wajar lah ya, kayak barang-barang yang kita pakai itu semuanya kan kayak barang-barang rumahan gitu, bukan barang-barang premium yang seharusnya memang bukan untuk modding keyboard. Kayak modding keyboard itu harusnya pakai barang-barang yang untuk keyboard gitu ya. Kayak tadi misalkan loopnya lah, atau misalkan PE foamnya lah, ya kan. PE foamnya itu yang paling ngaruh sih menurutku. Ditambah lagi kayak tape mode-nya tadi itu standarnya emang standarnya pakai masking tape, tapi emang kalau mau yang lebih premium itu bisa pakai rubber tape. Itu biar keyboard lu semakin rocky gitu. Nih kayak keyboard gue ini kan, ini kayak kan kualitasnya beda banget gitu kan. So jadi itu aja, ini kayak semua ini kayak DIY beneran, kayak lu bisa lakukan kayak sekarang juga, itu bisa itu semua DIY. Dan gue juga pengen tahu kayak gimana pengalaman lu modding keyboard sendiri. So kalau ada apa bisa komen atau tanya gue di Discord.